Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi Bapak dan Ibu semua. Perkenankanlah saya Bu Andri selaku guru SD, lebih tepatnya bertugas di SD 1 Mojopo. Pada kesempatan kali ini akan berbagi materi tentang seri asesmen kompetensi minimum. Semoga saja video saya kali ini bisa membantu Bapak dan Ibu guru semua dalam melakukan simulasi tentang asesmen kompetensi minimum bersama peserta didiknya. Sedangkan untuk orang tua yang memiliki putra dan putri usia siswa kelas 5 SD, semoga bisa membantu untuk melatih putra-putrinya untuk melakukan berlatih soal seri asesmen kompetensi minimum di rumah bisa menggunakan smartphone yang dimiliki. Nah, baik, saya akan mencoba memaparkan sebentar mengenai apa itu AKM, seri asesmen kompetensi minimum. Asesmen nasional dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh Kemdikbud untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan memotret input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan pendidikan. Pendidikan sendiri bertujuan untuk mengembangkan karakter dan kompetensi murid. Adapun 3 komponen penting dalam pendidikan meliputi yang pertama kurikulum, yang kedua pembelajaran, yang ketiga asesmen. Asesmen diperlukan untuk menilai pembelajaran dan ketercapaian kurikulum. Informasi dari asesmen nasional dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki proses pembelajaran. Dengan demikian, asesmen nasional tidak dirancang untuk menghakimi sekolah atau melakukan pemeringkatan sekolah. Informasi yang diperoleh digunakan untuk perbaikan kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Ada 3 instrumen asesmen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau AKM, yang terdiri dari literasi dan numerasi. Kemudian instrumen kedua berupa survei karakter dan instrumen ketiga berupa survei lingkungan belajar. Adapun komponen asesmen kompetensi minimum terdiri dari literasi membaca dan juga numerasi. Literasi membaca yaitu kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan warga dunia agar dapat berkontribusi secara produktif di masyarakat. Sedangkan numerasi merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematika untuk menyelesaikan masalah sehari-hari pada berbagai jenis konteks yang relevan untuk individu sebagai warga negara Indonesia dan dunia. Survei karakter, instrumen yang kedua merupakan survei karakter, yaitu mengukur 6 aspek profil pelajar Pancasila. Survei karakter ini dikerjakan oleh murid untuk mendapatkan informasi hasil belajar sosial emosional. Adapun profil pelajar Pancasila terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong. Keempat, mandiri. Kelima, bernalar kritis. Dan keenam, kreatif. Instrumen yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar ini dikerjakan oleh murid, guru, dan kepala sekolah untuk mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di sekolah. Asesmen nasional dilaksanakan kepada murid, guru, dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Murid mengikuti asesmen kompetensi minimum, survei karakter, dan survei lingkungan belajar.
Sedangkan guru dan kepala sekolah hanya mengikuti survei lingkungan belajar. Adapun jumlah maksimal responden murid yaitu untuk siswa SD atau MI terdiri dari 30 siswa. Untuk siswa SMP dan SMA terdiri dari 45 siswa. Dengan melaksanakan asesmen nasional, mari kita tingkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, demikian sedikit penjelasan mengenai asesmen nasional untuk Bapak dan Ibu guru. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk melakukan simulasi langsung untuk mengerjakan soal-soal yang ada di AKM ya untuk siswa. Jadi Bapak dan Ibu orang tua bisa mencobanya nanti di rumah. Bagaimana caranya? Kita ketikkan saja ya. Jika menggunakan laptop atau bisa menggunakan gadgetnya ya, kita buka laman ya, new tab ya, atau di handphonenya kita ketikkan laman Puspenjar kemendikbud.go.id/akm ya, kita searching dulu ya, kita klik. Tampilannya akan seperti ini Bapak dan Ibu setelah terbuka. Di sini ada berbagai menu. Ada asesmen nasional, ada contoh soal, ada ayo coba AKM, kemudian ada AKM. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk mencoba soal AKM yang terdiri dari literasi dan juga numerasi. Kita tunggu beberapa saat Bapak dan Ibu. Nah, setelah terbuka, kita akan mencoba ya, kita klik ayo coba AKM. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kemudian kita akan mencoba yang pertama, kita misalkan mau mencoba literasi. Kita klik literasi. Kemudian jenjangnya kita pilih ya. Kita pilih jenjangnya adalah SD atau MI ya, atau paket A. Kemudian klik lanjutkan. Ya. Nah, kemudian di sini ada konfirmasi data ya. Kita bisa mengisikan, kemudian nama peserta kita tuliskan, kemudian tanggal lahirnya ya. Kemudian tahun, di sini minimal tahun 90 karena usia anak siswa SD ya. Bebas disesuaikan dengan siswa-siswinya. Kemudian di sini kita harus memasukkan token. Token bisa kita lihat pada bagian kiri atas. Kita scroll. Nah, ini tokennya pada bagian kiri atas. Kita copy paste. Kemudian kita masukkan di token, kemudian submit. Nah, akan muncul konfirmasi tes. Nah, setelah muncul konfirmasi tes, kita bisa mulai. Sangat mudah sekali, bukan? Nah, kemudian di sini ya. Nah, waktunya akan terus berjalan. Ya. Di sini ada daftar soal. Ya, kita bisa melihat ada berapa soal untuk literasi. Oh, ternyata ada 21 soal.
ada pilihan ganda, ada isi, dan juga ada menjodohkan, ada kotak centang. Nah, nanti kalau berbentuk kotak centang itu jawaban bisa lebih dari satu. Ya, kita boleh memilih beberapa. Kita lihat di sini karena literasi membaca, jadi soalnya banyak bentuk bacaan. Ini berupa puisi, soal nomor 1 ada puisi yang berjudul Siti dan Udin di Jalan. Siti dan Udin namanya. Muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh, menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan, dengan suara serak dan napas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah. Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Nah, di sini pertanyaannya, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Nah, ada beberapa pilihan. Ya, di sini berarti kalau bentuk soalnya seperti ini, kita harus menjawab satu. Tapi nanti kalau berbentuk kotak, kita bisa memilih lebih dari satu jawaban. Kita pilih misalkan ingin bersekolah, kita klik, kemudian kita scroll ke bawah, kita bisa klik soal berikutnya, atau kalau ragu-ragu kita bisa klik yang warna kuning ya, ragu-ragu, dan misalkan mau memperbaiki soal sebelumnya, kita bisa klik soal sebelumnya. Karena ini baru awal, jadi langsung next soal berikutnya. Soal nomor 2. Siti dan Udin di jalan, masih sama. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Jadi, kalau soal berbentuk ini kotak, jadi centangannya boleh lebih dari satu. Jawabannya boleh lebih dari satu. Bekerja keras dan sabar. Jika sudah yakin, kita bisa lanjut ke soal berikutnya. Kemudian, manakah keadaan yang sesuai dengan isi bacaan? Beri tanda centang. Nah, di sini benar atau salah. Siti dan Udin selalu bahagia saat menyanyi. Jika benar, kita klik benar. Om dan tante kesal ketika kedatangan Siti dan Udin. Kalau salah, kita klik salah. Ya. Kalau kita ragu, kita bisa klik ragu-ragu. Atau kalau kita mau mengulang soal sebelumnya, kita bisa klik sebelumnya. Akan kembali ke soal nomor 2. Ya. Kalau mau kembali ke soal yang tadi, kita klik soal berikutnya, soal nomor 3. Kita klik soal berikutnya. Di sini apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, di sini berbentuk soal esai, ya. Soal esai. Jawaban singkat. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Misalkan kita jawab mengamen. Atau bernyanyi, boleh kita ketikkan saja di kotak jawabannya. Nah, di sini juga ada bentuk soal pasangkan, ya, kita harus memasangkan. Suka memberi uang receh dengan seadanya. Siapa tadi pelakunya? Misalkan yang suka memberi uang receh dengan seadanya itu om dan tante. Berarti ini kita pasangkan dengan om dan tante. Kita klik om dan tantenya. Nah, otomatis dia akan terhubung sendiri. Kemudian suka bernyanyi dengan suara serak, kita klik. Nah, mau kita pasangkan dengan siapa? Kita pasangkan dengan Siti dan Udin. Nah, otomatis akan terhubung. Kalau mau mengganti jawaban juga bisa, ya, tinggal kita klik ganti jawaban. Nah, kalau sudah yakin, kita lanjutkan soal berikutnya. Nah, jelaskan alasan yang mendukung gambar tersebut sudah sesuai dengan isi puisi. Ini berupa deskripsi, ya, berupa isi yang panjang. Jelaskan alasan kenapa gambar ini sudah mendukung teks, ya. Nah, misalkan jawabannya karena mereka mengenakan baju yang rombeng, ya.
ada bekas jahitan. Kemudian mereka membawa gitar dan juga apa itu namanya, bisikan ya. Wow, tidak ada itunya ya, bagian membrannya. Kemudian jika sudah, kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada teks bacaan kembali, tidur yang cukup. Nah, nanti setelah dibaca kita jawab semuanya. Apa yang menyebabkan mata kita terlihat seperti mata pada? Di sini kita cari jawabannya. Ya, karena kurang tidur misalkan. Sikan jawabannya ada di bawah. Tak jawabnya. Kemudian ini pertanyaannya, penyakit apa yang dapat berlipat ganda jika seseorang tidur kurang dari 5 jam per malam? Nah, ini karena berbentuk kotak berarti bisa lebih dari satu jawabannya. Misalkan kita klik semua ya, tentu saja yang sesuai dengan isi bacaan. Nah, apa tujuan penulis pada teks tersebut? Kalau berbentuk lingkaran ini harus satu jawaban. Misalkan menginformasikan pembaca pentingnya waktu tidur yang cukup. Kemudian, manakah pernyataan yang benar tentang manfaat tidur yang cukup bagi kesehatan? Ini juga berbentuk kotak lebih dari satu, ada jawabannya. Membantu kita untuk fokus dalam belajar, membuat kita lebih mudah mengingat sesuatu misalkan. Kemudian membuat kita lebih sabar dan tidak mudah marah. Kemudian kita klik berikutnya. Nah, soal selanjutnya, pasangkanlah informasi mengenai usia di sebelah kiri dengan lama tidur di sebelah kanan. Prasekolah 3-5 tahun itu berapa jam? Ya, prasekolah. Kita bisa melihat ya dari teks tadi 3-5 tahun di sini ya. Di situ tertulis 3-5 tahun itu 10-13 jam. Dan kita klik, akan otomatis terhubung. Kemudian usia sekolah 6-13 tahun itu berapa jam? 6-13 tahun. Ternyata 6-13 tahun itu 9-11 jam. Otomatis akan terpasangkan. Selanjutnya kita klik soal berikutnya. Tentukan benar atau salah pernyataan berikut sesuai dengan informasi tersebut. Usia 20 tahun memiliki lama tidur yang sama dengan usia 60 tahun. Jika benar, kita klik benar. Jika salah, kita klik salah. Orang yang kurang tidur kemungkinan akan mengalami kesulitan saat belajar karena sulit fokus dan mudah lupa. Misalkan jika benar, ya kita klik saja yang benar. Kemudian kita selanjutnya, soal berikutnya. Menurut artikel di atas, berapa lama waktu tidur yang diperlukan Andi setiap harinya? Andi itu anak siswa kelas 5 SD. Anak kelas 5 itu kira-kira berusia berapa tahun ya? Kira-kira 11 tahun. Berarti masuk di sini ya. 11 tahun berarti 6-13 tahun masuk ke 9-11 jam. 9-11 jam. Ya, di sini ya. Kita tuliskan 9-11 jam. Oke, kita lanjut. Nah, ada teks bacaan lagi ya, nomor 14. Kita baca terlebih dulu. Kemudian di sini di mana Nuha dan keluarganya tinggal. Di situ tadi setelah kita baca ya, ada di Jalan Mustika. Ketikkan isian singkatnya. Kemudian berikutnya, waktu terus berjalan ya Bapak dan Ibu. Kemudian apa yang terjadi jika ada jentik dalam bak rumah Nuha? Kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban karena berbentuk kotak. Maka
akan mendapat kartu kuning, mungkin banyak nyamuk yang akan bersarang mungkin ya. Nah, kita klik selanjutnya. Kemudian bagaimana perasaan saat Mbak Nurul mengacungkan jari jempol? Kita klik senang misalkan. Kemudian berikutnya Mbak Nurul merupakan petugas yang sopan. Kalimat mana yang sesuai? Ya. Misalkan Mbak Nurul meminta izin terlebih dahulu sebelum masuk ke rumah warga. Selanjutnya, pasangkanlah nama-nama yang ada di lajur kiri dengan keterangan tokohnya. Nurul, jadi petugas kesehatan ya. Nuha, anak yang rumahnya didatangi oleh petugas kesehatan. Kalau sudah yakin, langsung ke soal berikutnya. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah manakah yang merupakan kegiatan yang dilakukan saat gerebek jentik pada bacaan tersebut. Membersihkan tadi tidak ada menanam pohon serai, berarti kalau salah kita klik salah. Membersihkan selokan benar, kita klik benar. Ini membersihkan taman benar, nah kita klik selanjutnya. Kemudian berdasarkan wacana tersebut, apa saja yang bisa dilakukan untuk mencegah nyamuk? Mungkin membersihkan halaman, ya berbentuk kotak berarti lebih dari satu jawaban. Ya, kita klik selanjutnya. Nomor 21 ini yang terakhir ya, sepertinya tadi. Menurutmu, apakah ilustrasi yang disajikan dalam tulisan sudah sesuai dengan isi cerita yang disampaikan? Kalau menurut kalian sudah sesuai, kalian tulis sudah sesuai. Kemudian alasannya apa ya? Karena terlihat ada warga yang sedang membersihkan lingkungan. Kemudian ada petugas kesehatan yang mengenakan baju berwarna biru sedang ngecek kamar mandi misalkan. Kemudian klik soal berikutnya. Jika sudah merasa sudah selesai, berarti klik sudah selesai tes. Kalau ingin menekan kembali ke halaman tes, kita klik kembali. Selesai tes. Maka akan muncul review ya tentang jawaban kita tadi, jawaban kamu dan ini kuncinya. Nah, jadi kita bisa tahu, oh ternyata jawaban saya benar, jawaban saya salah. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa mengunduh hasilnya ya. Kita unduh hasil. Nah, akan berbentuk PDF. Nanti hasilnya pun akan sama seperti itu. Unduhannya setelah kita unduh, kita buka filenya berbentuk PDF ya. Nah, seperti ini. Kira-kira seperti itu ya Bapak dan Ibu, sangat mudah sekali untuk kita melatihkan ya soal ini kepada siswa dan siswi kita atau putra dan putri Bapak dan Ibu, orang tua semua di rumah. Begitu juga untuk tadi yang untuk yang seri numerasinya. Nah, untuk numerasi, kalau ingin yang numerasi tinggal kita klik saja yang numerasi ya. Kita klik numerasi, kemudian SD ya. Oke, lanjutkan. Kemudian kita login dari yang pertama ya. Masih sama ya, kita ini isikan, tulis nama peserta, kemudian tanggal lahir
siswa, kita acak saja ya. Kemudian masukkan token. Diingat tokennya berada di pojok kiri atas ya. Kita bisa copy paste di sini. Kemudian kita masukkan pada token. Kemudian kita submit. Muncul konfirmasi tes ya. Dan muncul konfirmasi tes. Ini bentuk yang numerasi sama. Kita lihat ada berapa soal. Oh, untuk numerasinya ada 13 soal ya. Kita bisa ngecek waktu terus berjalan. Nah, sama ya. Cara mengerjakannya, langkah-langkahnya sama seperti tadi. Baik. Demikianlah paparan dari saya mengenai asesmen kompetensi minimum. Semoga apa yang sudah saya jelaskan tadi bisa membantu Bapak dan Ibu semua dalam melaksanakan seri asesmen kompetensi minimum. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat.